Padahal kalau musim hujan ya karena jauh, saya datang ke sekolah kok anak nggak masuk. So, ada anak seperti saya daripada saya nggak masuk lebih anak saya mendingan anak yang nggak masuk maksud itu. Karena kalau gurunya nggak masuk kan, kok guru teh gitu nggak punya tanggung jawab, takutnya itu. Hanas, saya kurang sebilangnya Hanas sama dia sebut katorikul misalnya kak, udah guru lagi tebalanar, saya bilang gitu. Maka saya menjaga image itu. Walaupun dengan kondisi apapun kami hadir terus. Mau pakai payung mau apa, yang penting ada di sekolah. Tuh komitmen saya. Di pelosok negeri, tepatnya di sebuah kampung kecil bernama Ciguha, Desa Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, seorang guru honorer bernama Empan Supandi mendadak jadi pusat perhatian halayak. Dedikasi guru 51 tahun yang rela menempuh jarak 12 km selama 3 jam demi mengajar di Madrasah MTS Thoriqul Hidayah yang berlokasi di Desa Bojong Tipar, Kecamatan Jampang Tengah, menjadi perbincangan hingga viral di sosial media. Tapi cerita Pak Empan lebih dari sekedar perjuangan seorang guru. Ada nasib hidup keluarga yang digantung di sana. Dan inilah potret rutinitas Pak Empan Supandi yang setiap pagi berangkat mengajar dengan mengenakan sepatu tua yang ia rawat seperti anak sendiri. Bapak, aku mau tanya Pak, hari ini kan kita mau pergi ke sekolah Pak. Betul. Bapak kan biasa sekolah tuh jalan kaki ya Pak ya? Betul. Ini biasa sepatu emang dipakai setiap hari? Sepatu yang sama atau Bapak sebenarnya punya cadangan sih Pak? Ada sih ada, ya ada. Cuma kan kemarin kotor nggak sempat dicuci, mungkin pakai yang ini dulu. Nah kalau yang ini Pak, biasanya Bapak pakai udah berapa lama sih Pak punya sepatu ini Pak? Mungkin hampir 1 tahun juga karena belum dapat beli gitu. Jadi juga udah di kaput pakai. Awalnya kan saya beli langsung kejahit dulu, baru kuat. Kalau nggak dijahit pasti kan jebol ini. Pak Empan Supandi barangkali bukan seperti guru zaman sekarang yang punya latar belakang pendidikan mentereng. Ia hanya lulusan SMA paket C. Tapi dedikasi dan semangat ayah 2 anak ini tak bisa dipandang sebelah mata. Pak Empan setiap hari menempuh 12 km berjalan kaki demi mengajar. Bersama tubuh rentanya, ia memacu ribuan langkah melewati hutan, persawahan, bahkan jalanan yang berkelok dan menanjak demi mencurahkan ilmu pada anak muridnya. Sedangkan kalau misalnya Bapak 3 jam perjalanan itu, situasi jalannya itu seperti apa sih Pak? Ya mungkin seperti ada yang lebih parah, mungkin nggak sama kan. Tapi kebanyakan sama istilah lewat jalan raya sih, aspal. Nggak ada yang terjal, kecuali kalau mau ambil pintas gitu. Kan kalau musim hujan, kalau ngambil pintas kan jalannya juga harus melalui hutan mungkin. Kalau kemarau gitu, kalau hujan kan tetap aspal jalan yang umum lah. Dan kalau ada yang suka, kalau ada yang bilang yang ikut mengajak gitu ada sekali-kali. Tapi Bapak biasanya kalau misalnya lagi jalan nih Pak kan 3 jam, Bapak sempat istirahat kah atau jalan terus sih Pak sebenarnya? Ya mungkin tergantung kondisi kita. Jelas sedih ya, saya nggak bisa bantu meskipun ya saya punya ada motor dari mertua ya. Tapi kan saya juga nggak bisa antar jemput tiap hari karena kan buat ongkosnya saya dari mana gitu. Kalau dihitungin nggak bakalan cukup gitu. Karena kan gimana ya, mana saya juga anak, kemarin kan si Anya nggak ada di rumah, jadi saya juga di sini pagi-pagi kadang jualan gorengan juga, ya seadanya yang bisa ngehasilin gitu. Jadi kata saya, ya kalau misal saya punya uang buat ongkos bensin bisa diantar jemput tiap hari, tapi kan keadaan saya juga sama gitu, masih serba kekurangan. Anak cucu sudah berusaha mengingatkan Pak Empan untuk berhenti mengajar, mengingat usianya kini 51 tahun. Tapi apa daya, Pak Empan tetap memilih mengabdi meski sebagai tenaga honorer. Bahkan dikala kesulitan menimpanya, Pak Empan tetap berusaha hadir di kelas mengajar bahasa Inggris untuk murid-muridnya. Semangatnya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa tak pernah padam. Menariknya, meski tak punya ijazah sarjana, pelajaran Pak Empan mudah diterima dan dipahami murid. Semangat inilah yang menginspirasi banyak orang, termasuk guru dan siswa-siswi di madrasah. Minimal saya ngajar biasanya 1 jam lah. Oh 1 jam untuk Betul. 1 kelas? Iya. Berarti sehari bisa ngajar berapa kelas Pak? 3 kelas. Atau minimal kalau hari Jumat kan minimal 2 kelas dulu lah karena waktu. Kalau biasanya itu 3 jam itu. Pelajarannya mudah dimengerti, terus mudah juga cara penyampaiannya mudah.
sosok Pampan di mata kami dan juga guru-guru yang lain dan anak-anak, alhamdulillah Pampan adalah sosok guru yang patut dicontoh oleh kami semua. Artinya beliau rajin gitu kan, gigih, tanggung jawab dan juga dekat sama anak-anak. Namun sayang, perjuangan Pampan Supandi sebagai tenaga honorer tak sebanding dengan hasil yang ia terima. Gaji yang diterima guru honorer seperti dirinya hanya berkisar sekitar Rp200.000 saja. Demi menyambung hidup, ia rela bekerja di ladang sawah atau menjual sayur, bahkan juga pernah menjadi kuli panggul. Ironi kisah Pampan ini makin terasa ketika nasib serupa pun dialami guru-guru yang lain. Kami Bapak honornya di MTS? Ya kadang-kadang per bulan ya dapat 192 Pak per bulan. Oh. Ya, di OMB itu kan, ya kalau lihat honor kan tidak istilahnya, saya bukan cari final seperti itu kan, cuma untuk istilahnya mengembangkan yang saya bisa. Ya. Seberapa lama Pak ngulang di MTS? Ya. Kalau dari awal sampai 2011. Sebetulnya tidak hanya Pampan saja yang menerima honor seperti itu gitu ya. Menerima honor jumlahnya seperti itu, bahkan saya saja sama seperti beliau honornya gitu ya. Jadi bukan hanya sebab Pampan saya, tapi semua guru juga sama gitu ya, disamaratakan untuk honorium sekitar 16.000 per jam gitu ya. Emang betul Pampan gajinya 200.000 Bu. Kenapa seperti itu? Karena mungkin lihat kondisi kami di sini masih banyak kekurangan. Pertama dari siswa yang mungkin siswanya sedikit, berjumlah 50 orang, dan mungkin kami di sini selaku kepala sekolah MTS Thoriqul Hidayah tidak pernah ada pungutan apapun, terutama SPP tiap bulan dari orang tua siswa ya. Itu mengandalkan dari bantuan pemerintah, yaitu bantuan BOS ya. Ya mungkin secara ini tidak cukup lah. Tapi habis gimana lagi? Karena mungkin keadaan seperti ini. Saya kan gitu bisa memaksa karena kondisi mungkin siswanya sedikit. Itu kembali ke tanggung jawab saya. Kenapa mau masuk ke dunia itu? Tak ada keluh dan air mata untuk meratapi takdir hidup. Bagi Pampan, hidup harus dijalani, bukan untuk disesali. Ketegaran ini teruntai dalam tutur lembut dan wajah ramah penuh senyum sang guru 51 tahun itu. Pampan tetap sabar meski harus menempuh belasan kilo setiap hari untuk mengajar. Bertahun-tahun sudah, Pampan Supandi bekerja sebagai guru honorer di madrasah, namun roda hidup belum membawanya mengecap hidup layak. Jangankan untuk membeli sepatu baru, mencari sesuap nasi untuk anak cucu saja Pampan harus tertati-tati. Getirnya hidup Pampan pun semakin terasa ketika gubuk warisan peninggalan orang tua yang selama ini menjadi tempat berlindung ia dan anak cucu mulai tampak reot dan nyaris roboh. Berarti di sini Bapak tinggal sama berapa orang, Pak? 5 orang. 5 orang. Untuk kamar pertama ini, Pak. Jadi ditinggalin oleh siapa, Pak? Berarti? Anak kedua yang tadi paling kecil yang sekolah di Juwana yang SMP. Oh, yang SMP. Tidur di sini ya, Pak? Iya, betul. Oh, di atas ini juga ada pakaian-pakaian ya, Pak? Ya. Kamar siapa nih, Pak? Berarti Ini anak yang pertama sama suaminya Incu. Oh, sama suami dan anak. Itu. Ya, ini berarti emang kalau setiap jalan selalu goyang-goyang ini ya, Pak ya? Ya mungkin di bawahnya udah patah ya. Pernah juga disambung, mungkin patah lagi. Banyak orang yang masuk. Prihatin, satu kata yang bisa melukiskan betapa getirnya jalan hidup Pampan Supandi. Bersama anak dan cucunya, Pampan bertahan di gubuk sederhana warisan peninggalan mendiang orang tuanya. Tapi tidak dengan sang istri yang memilih pergi, lantaran tak kuasa menanggung derita bersama Pampan. Di titik inilah hidup Pampan benar-benar hancur. Ia bukan saja kehilangan pasangan hidup, tapi juga kehilangan sosok yang bisa menopang dirinya. Inilah yang membuat masa perceraian Pampan dan sang istri menjadi masa-masa terberat bagi anak-anaknya. Jelas sih sampai ngedon juga ya. Cuman kalau saya pikir ya mungkin ini udah harusnya kayak gitu, ya saya terima aja karena emang udah beranjak dewasa juga, jadi bisa berpikir bagus lah gitu. Makan juga paling cuma sama garam kalau ada. Kalau nggak ada ya nasi aja. Kadang buat beras juga kan kita susah, paling
minjem dulu gitu ke nenek atau ke orang tua gitu. Jadi emang bener susah lah. Imlek segera tiba. Seperti apa suasana menyongsong perayaan Tahun Baru Cina di keluarga Margaret Angelin? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.